membaca buku ini, banyak pertanyaan yang muncul dalam benak saya terkait konflik hingga resolusi yang disajikan dalam kisah tersebut. Kisah disajikan dengan alur yang runtun ini menguras kemampuan kognitif dan afektif saya sebagai pembaca, sehingga pertanyaan muncul sebagai bentuk ketertarikan akan kisah tersebut. Mungkin kita tidak percaya Torrey Hayden bisa berkomunikasi baik dengan Sheila, bahkan menyentuh sisi emosional Sheila. Ketika pertama kali masuk sekolah, Sheila yang berumur 6 tahun datang dengan mata penuh kebencian dan wajah penuh kewaspadaan terhadap lingkungan barunya. Kewaspadaan Sheila terbentuk karena ketakutan dan ketiadaan kasih sayang di dalam hidupnya. Umur 4 tahun, Sheila ditinggal di jalan oleh ibunya yang berusia 14 tahun. Tak cukup sampai di situ, kerasnya kehidupan diterima Sheila ketika ayahnya yang seorang pemabuk, pecandu dan sering keluar masuk penjara selalu melakukan kekerasan kepadanya, sehingga perilaku Sheila mencirikan bahwa dia tidak tahu bagaimana caranya untuk dicintai orang lain. Sheila cenderung menyendiri dan tidak bersahabat dengan orang lain. Mengingat betapa sakitnya pikiran dan emosional Sheila tersebut, sulit bagi orang lain untuk berbicara, bahkan memberikan pemahaman kepadanya mengenai suatu hal. Sulit juga bagi Sheila untuk menerima, bahkan menyadari perkataan orang lain. Karena pikiran dan perilaku Sheila menggambarkan ketidakmampuan kronis untuk menyesuaikan diri dengan masa kanak-kanak, sehingga dia selalu memberontak dan membangkang. Sekarang saya ingin mengulas kembali karakter dan kekhususan yang dimiliki oleh 9 anak tersebut. Anak pertama, Peter dengan kondisi neurologis yang buruk, sehingga menyebabkan serangan hebat dan perilaku kekerasannya meningkat. Anak kedua, Tyler pernah mencoba bunuh diri 2 kali dan kini di lehernya terpasang saluran buatan. Anak ketiga, Max yang mengidap autisme kekanak-kanakan. Kemudian anak yang keempat, Freddy, menderita autisme dan keterbelakangan mental yang parah. Selanjutnya, Sarah seorang anak yang menjadi korban penyiksaan fisik dan seksual, sehingga menyebabkan sikapnya menjadi pembangkang. Anak lainnya, Susanna Joy, menderita skizofrenia, mengalami halusinasi visual maupun auditorial. Selanjutnya William, menderita fobia akut. Anak kedelapan, Guillermo, yang buta dengan perilaku yang sangat agresif. Kemudian yang terakhir, Sheila, memiliki kecerdasan intelektual di atas 180, menderita masalah emosional parah, ditambah tidak mendapatkan pengasuhan yang layak dari orang tuanya. Sheila pernah menculik bocah laki-laki di lingkungan rumahnya, mengikatnya di sebuah pohon, kemudian membakarnya hingga nyaris mati. Berdasarkan karakter dan kekhususan tersebut, tentu sulit untuk mengontrol emosi mereka. Mengontrol emosi seorang anak normal saja susah karena kita harus memahami dirinya dengan baik. Apalagi mengontrol emosi anak yang memiliki kebutuhan khusus. Lantas, bagaimana cara yang dilakukan Torrey Hayden untuk mengontrol emosi mereka? Masing-masing anak memiliki karakter yang berbeda, ditambah gangguan mental yang mereka alami. Kondisi ini menyebabkan perilaku mereka tidak seperti anak biasa pada umumnya. Sulit bagi mereka untuk mengontrol sisi emosional sendiri, apalagi untuk memahami perasaan teman sebayanya. Kemudian, sebagian dari mereka cenderung memiliki sikap tidak bersahabat, lebih memilih berdiam diri, dan pemarah, sehingga hal tersebut dapat menjadi kendala dalam melakukan proses komunikasi. Tentu saja, kesulitan dalam menjalin komunikasi dapat dirasakan dalam situasi dan kondisi mental seperti ini.